dari sementara Allah hidupkan kita sementara dan hidup selama-lamanya. Saudaraku sekalian, mari kita gunakan waktu kita ini bukan untuk iri dengki, hasud, tetapi untuk khairun nas anfa'un linnas, untuk tebar kebaikan. Dunia ini untuk beramal, saudaraku. Dunia untuk beramal. Dunia ini untuk menanam kebaikan. Kita akan panen rayanya nanti di tempat kebaikan. Di manakah tempat kebaikan itu? Di surganya Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Begitupun ketika kita menanam keburukan di dunia, maka kita akan memetik, memanennya, panen keburukan. Di mana tempat memanen keburukan itu? Di nerakanya Allah selama-lamanya. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, mari kita mulai pertemuan kita ini dengan selalu bicara kebaikan, melihat kebaikan, komentar kebaikan, dan langkahkan kaki kita ini, hati kita ini pada kebaikan. Kebaikan yang sempurna yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Saudaraku sekalian, ini kalimat-kalimat hak. Kalimat yang dimana tetapi taubatnya Nabi Adam alaihissalam tidak juga diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka di tengah sujudnya itu Nabi Adam alaihissalam teringat ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Adam alaihissalam. Ketika dia membuka matanya, dia lihat di pintu surga itu ada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka tentu dengan bertawasul atas nama baginda Nabi SAW, Nabi Adam alaihissalam kemudian berdoa, ya Allah, demi nama yang bersanding di namamu ya Allah, maka ampunilah saya. Maka Allah berfirman, dari mana kamu tahu itu nama? Dari ketika dia diciptakan, dia melihat di pintu surga. Maka asbab menyebutkan nama baginda Nabi SAW itu, maka dosanya Nabi Adam, taubatnya diterima Allah Subhanahu wa taala, diampuni Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, bayangkan hanya sekedar menyebutkan nama baginda Nabi SAW, dosanya, taubatnya Nabi Adam alaihissalam diterima Allah. Padahal sudah berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun taubat, bahkan batu jadi cenggung, bahkan kemudian terbentuk air dari air matanya, tapi taubatnya tidak diterima. Tapi hanya dengan menyebut, bertawasul atas nama Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu wa taala ampuni. Bagaimanakah ketika kita mengamalkan sunnah-sunnahnya? Coba bayangkan saudaraku sekalian. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa yang menghidupkan satu sunnah Nabi, maka cinta kepada Nabi. Dan siapa yang cinta kepada Nabi, maka di surga bersama Nabi. Dan Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya umat akhir zaman ini, umat ya kita di zaman sekarang, sesungguhnya umat akhir zaman ini tidak ada yang tidak masuk surga kecuali yang enggan. Ternyata saudaraku, begitu mudah sesungguhnya masuk surga. Tapi bagi yang enggan, memang tidak bisa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala cinta sayang kepada manusia ini, kepada hambanya, itu 70 kali lipat daripada ibu kandung terhadap anak kandung. Maka luar biasa saudaraku sekalian. Seorang ibu kandung, tidak ada satupun ibu kandung yang tega melihat anaknya kemudian dibakar untuk selama-lamanya. Tidak ada. Bahkan seekor singa pun tidak akan membiarkan anak singa kemudian dibakar hidup-hidup, tidak. Apalagi Allah yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Allah yang memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang. Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Allah yang mencintai manusia 70 kali lipat daripada ibu kandung terhadap anak kandungnya. Tidak akan mungkin mau ada satu manusia yang Allah ciptakan ini kemudian masuk ke dalam nerakanya Allah selama-lamanya. Apa tandanya? Tandanya telah diutus 124.000 nabi dan rasul untuk menyampaikan kepada manusia agar manusia tidak salah jalan, agar manusia tidak salah amal,
agar manusia 100% masuk ke dalam surganya Allah untuk selama-lamanya. Maka saudaraku sekalian, sangat sederhana. Ketika kita menghidupkan satu sunnah Nabi, ketika kita menghidupkan satu sunnah Nabi ini, sesungguhnya jalan-jalan menuju surga itu tidak serumit, tidak sesulit yang kita bayangkan. Agak ini ya blur ini. Kenapa? Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam. Ya. Ini handphonenya agak bermasalah nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Di sini kita menyapa dulu, ada Facebook ya. Ya. Facebooknya Wakil Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi SE. Ya. Jadi kali ini tadi Instagram Helmi Hasan Official. Saudara sekalian, alhamdulillah ya kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Dan insya Allah pandemi COVID-19 ini akan segera berlalu. Dan tentu saja ketika ini berlalu, maka jadilah pribadi-pribadi yang lebih baik. Sebagai mana Nabi Yunus ketika di lockdown dalam perut ikan paus, ketika dia masuk, pribadi yang belum baik di sisi Allah, tapi ketika dia keluar dari ikan paus, dia menjadi pribadi yang lebih baik di sisi Allah. Maka ketika di dalam perut ikan paus itu, apa yang dilakukan oleh Nabi Allah itu? Dia lebih mendahului kalau zolim, pendosa, dan sebagainya. Maka saudaraku sekalian, ketika pandemi COVID-19 ini kita tidak usah saling salah menyalah, tidak usah menebak-nebak, tapi ayo kita nikmati suasana ini dengan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita memanfaatkan waktu kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah setelah COVID-19 ini berakhir, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik itu bukan karena dia punya hidung yang mancung. Jadi nggak usah dipalsukan hidungnya, dipesek, ya dipancing, nggak usah. Orang yang terbaik itu bukan karena dia memiliki mobil terbaru, tapi orang yang terbaik itu adalah ketika dia bisa memberikan kemanfaat. Dan tidak ada kemanfaat yang lebih tinggi daripada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mari kita bicarakan terus ini kalimat agar kemudian iman kita sempurna, yakin kita sempurna, amal kita juga meniru-niru baginda Nabi SAW. Karena siapa yang menghidupkan satu sunnah Nabi, cinta kepada Nabi, sampai cinta kepada Nabi di surga bersama Nabi. Rasulullah katakan sesungguhnya umat akhir zaman ini tidak ada yang tidak masuk surga kecuali engkau. Siapa itu? Orang-orang yang Nah, alhamdulillah kita selalu pembukaan untuk bicara-bicara kebesaran Allah agar kebesaran Allah ini wujud sempurna pada diri kita. Mohon maaf, saya bukan menceramahi, bukan. Saya bukan ustadz, tetapi kita ini sebagai dai-nya Allah Subhanahu wa taala. Siapapun bisa menjadi dai, ya, mengajak, bukan mengajar. Kalau mengajar urusan ustadz nanti. Tapi kalau mengajak, wakil wali kota bisa mengajak, anak SD bisa mengajak, anak TK, istri, suami semua bisa mengajak. Mengajak kepada kebaikan tentunya. Nah, alhamdulillah nih, karena sekarang kan kita lagi persiapan memonitor pembagian rasmi terenak di dunia. Nah, beras dan mie, ya, yang akan dibagikan di 2 kecamatan. Kecamatan apa aja tuh kan? Singaran Pati dalam Kecamatan Ratu Agung. Ini saya ingin menyapa, ini ada tokoh kita, Tuan Guru ABDH. Ini nama lain dari Ustadz Kiai Haji Junedi Hamzah. Selain bantuan sembako, ada baiknya lakukan gerakan untuk pematangan kosong Pak Wali. Untuk tanaman jangka pendek, ini ubi jalar, ubi kayu, jagung. Jadi kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini berakhir. Nah, Pak Wali punya program ini, ayo menanam dari ABDH Pak Wali. Ya. Nah, ini ada juga laporan dari Pak Tony Hersman. Assalamualaikum Pak Tony. Ya, gimana Pak Tony? Ini sudah melaksanakan pembagian itu di jam 7 pagi tadi. Alhamdulillah. Dan sekarang masih ada 2 RT lagi yang belum pembagian dengan 2 RT lagi. 2 RT. Apa kendalanya 2 RT itu? Nah, ini lagi proses pembagian ini mobil sudah datang. Yang lagi ke 2 RT sebentar lagi selesai. Oh, alhamdulillah. RT 17 dan 18 yang belum hadir. Di sini terdiri dari 4 RW dan 19 RT pemerintah. Oh. Tinggal 2 RT lagi belum selesai. Alhamdulillah. Apa itu RT yang lain sudah dibagi door to door? Sudah ada. Sudah bagi ya? Setiap ya.
Oh, Pak Lurah, ya? Assalamualaikum, Pak Lurah. Bagaimana situasi kondisi? Alhamdulillah sudah 16 RT sudah dibagi Pak. Alhamdulillah. 2 RT lagi. Nah, Insya Allah sebentar lagi akan didistribusikan Pak. beras sama minyak cukup, beras sama minyak. Iya Pak. Cukup ya beras sama minyak ya. Cukup nggak beras sama minyak? Cukup, alhamdulillah cukup Pak. Iya. Biasa ya. Ya, alhamdulillah ya. Sampaikan permohonan maaf kami, ya saya dan wakil wali kota nggak bisa langsung hadir karena kami memantau dari balai kota. Jadi sebagai perwakilan dari wali kota dan wakil wali kota adalah Pak Tony nanti dan jajarannya. Memang kita bagi OPD. Sampaikan salam hormat, terima kasih kepada semua panitia Pak Tony, jajaran Pak Tony, kelurahan RT. Terima kasih banyak. Ya, niatkan apa yang kita lakukan ini ya menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala hilangkan Covid-19 di Kota Bengkulu, di Bengkulu dan di Indonesia di seluruh alam insyaallah. Layani dengan senyum ya, apapun yang menjadi keluh kesah warga jangan membuat kita kemudian menjadi tidak nyaman ya, karena memang kita diberikan amanah untuk melayani. Terima kasih Pak Lurah, Pak Tony. Assalamualaikum. Itu tadi kita langsung terhubung dengan IG-nya Pak Wali yang bisa live. Jadi bisa langsung menyapa masyarakat. Tadi Pak Wali Harisman, kepala di PPSB, juga lurah tadi. Jadi inilah keunggulan kita melakukan live langsung. Pak Wali bisa menyapa masyarakat, menemui lurah tanpa harus turun ke lapangan. Dan begitu banyak masukan ini dari masyarakat yang sudah bergabung. Alhamdulillah ini responnya luar biasa. Ini kita ada satu lagi mau laporan dari lapangan kan? Ya. Nah. Assalamualaikum Pak Wali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu? Gimana laporannya? Saya lagi pendistribusian ke RT di Muhajirin Pak Wali. Oh, RT Muhajirin. Gimana situasi di sana? Kita dari daerah Pak Wali. Ya. Berapa orang yang ikut di LH, yang ikut terjun langsung? Kita itu kalau di RT Muhajirin ada 5 orang Pak Wali. Kendaraan kita bawa, kita siapkan. Halo, kedengaran nggak apa-apa. Bicara aja. Mungkin wajahnya nggak kelihatan nggak apa-apa. Ada 5 orang Pak Wali. Terus, itu RT sudah ngambil semua dari kelurahan. Udah tadi kita bagi 3 RT Pak Wali. Oh, udah dibawa semua udah. Udah. Ada kekurangan nggak mie atau berasnya? Belum Pak Wali belum. Tadi udah dihitung sesuai Cukup ya? kakak. Cukup Pak Oke. Wali. Nah kalau masih ada yang tercecer belum didata, sampaikan ke lurah ke RT, terima datanya. Cuman tidak boleh tumpang tindih. Iya Pak Wali. Oke, makasih sampaikan semua LH. Terima kasih banyak lurah juga semuanya. Mohon maaf kami tidak bisa langsung bergabung karena kita memonitor dari balai kota ya. Sekretariat gugus Covid-19 Kota Bengkulu. Jaga kesehatan, jaga jarak, jaga iman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Wali. Wow, 10.000. Nah, kita sekarang coba lihat Pak Ramadan. Pak Ramadan 11.000. akan melaporkan proses pembagian. Lagi di balai kota, Andrea. Ya, jadi Pak Wali baru saja live langsung. Ini masih menunggu yang lain lagi. Tadi ada laporan sebelumnya dari Ibu Yet Pak Wali, karena beliau menggunakan Facebook. Ibu Yet menyampaikan izin Pak Wali melaporkan untuk Kelurahan Lingkar Timur, Kecamatan Tenggaran Pati, pembagian untuk resmi sedang berlangsung. Alhamdulillah, Untuk bagi RT, alhamdulillah tidak ada kendala, sudah lancar. Ini dari Ibu Asmeti, Kepala OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dan mereka Kota Bengkulu ini sebagai informasi bahwa untuk mendukung proses distribusi ini kita mengerahkan seluruh SN, seluruh mobil dinas
sehingga tidak ada alasan misalkan tidak ada kendaraan, tidak ada personil. Jadi kita punya ASN dan PTTS dengan diturunkan untuk membackup kelurahan. Dan kita pastikan jangan ada lagi warga yang mengambil ke rumah RT. Anto Nugroho, assalamualaikum bro. Assalamualaikum. Yo, waalaikumsalam warahmatullah. Ya, gimana Pak di sana? Bagaimana? Ya. Alhamdulillah. Rasminya cukup enggak rasminya? Sampaikan terima kasih kami kepada seluruh yang hadir yang membantu program pendistribusian rasmi ini. Sampaikan terima kasih pemerintah Kota Bengkulu. Dan semoga dengan keringat yang menetes, kerja kita, gotong royong kita, Allah terima menjadi asbab dihapuskan, dihilangkannya COVID-19 dari seluruh muka bumi ini. Dan tolong nanti sampaikan juga kalau ada yang masih tercecer, belum terdata, anak kos dan sebagainya, tetap didata. Tidak boleh ada satu manusia pun yang di Kota Bengkulu, ya. Nah ya, alhamdulillah. Ya, makasih, jaga kesehatan Pak. Ya, assalamualaikum. Itu tadi dari PLT Kades Sosial melaporkan langsung dengan Pak Wali tentang distribusi beras dan mie. Alhamdulillah sampai sejauh ini sudah ada yang sudah banyak yang melaporkan kondisinya aman, sehingga saat ketiga ini Kecamatan Singarapati dan Ratu Agung ini akan lancar aman kembali. Ya. Ratu Agung sama? Kecamatan Singarapati. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Ya, gimana? Saya dari ini Pak, ke Kecamatan Lebar. Oh, sama lebar, gimana? Udah apa gerak untuk itu nah. Iya. Yang mau dikosongkan itu. Gambar itu. Itu udah jadi. Sudah terbagi semua Pak. Alhamdulillah. Jadi kalau masih ada yang tercecer, belum terdata, belum dapat, tolong nanti koordinasi dengan RT, Lurah dan Iya, Camat udah ya. itu udah. Ya. Program Pak Wali mantap Pak. Amin, amin, amin. Nah. Tanya sedikit Pak. Nah. Kan masih Putus. Subnya itu jauh-jauh semua Pak. Saya itu jadi ragu Pak. Kan kata hadis Nabi itu Pak, kita sholat itu kan lurus dan rapatkan sab. Nah ini sedangkan di tempat saya ini jauh-jauh semua Pak. Jadi saya ragu Pak, sholat takut nggak diterima gitu kan. Ya. Kalau menurut Bapak gimana Pak? Pokoknya kita ikuti saja himbauan pemerintah, himbauan ulama, ya, insya Allah. Ya, ketika kita ikut pemerintah dan ikut ulama, insya Allah, ya semuanya baik-baik aja dan kemudian semua amal akan diterima, ya. Salam sama keluarga di rumah. Assalamualaikum. Siap Pak. Terima kasih Pak Wali. Ya, sama-sama. Ini dari Ibu wartawan RB TV. Makasih Bang Dedi dan Pak Wali. Ini ternak di dunia telah mendarat dengan mulus di rumah. Ya, ini Ki. Oke. Kemudian ada Pak Toha dari Muka-Muka belum Pak? Ya. Mudah-mudahan segeralah. Insyaallah. Ini ada Ella Sakita. Ibu sudah standby akan bertemu Pak Wali dan Pak Wali. Nah, ini nggak bisa turun ke lapangan Pak Wali ya? Iya, kita mantau di sini. Tapi khawatir akan terjadi kerumunan. Kita nanti terhati betul, maka kita baik. Tapi kalau nanti masyarakat berkerumun, jadi masalah negatif yang lain. Assalamualaikum, Pak Sesten. Ya, Pak Sesten, gimana Pak Sesten? Di mana sekarang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Pak. Silakan Pak, silakan. Silakan. Kedengaran. Silakan. Kedengaran. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan, silakan. Ya.
Sekarang sudah tinggal 5 RT lagi, Pak. Alhamdulillah. Pemadam kebakaran ini Pak Saiful ini Ya. sebagai mengadui langsung dan anak buahnya diserahkan langsung untuk 4 barang sekaligus pembagian, Pak. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Asisten. Harus dipastikan nanti ya dibantu agar seluruh warga ya yang ada itu betul-betul mendapatkan rasmi itu dalam keadaan utuh, artinya tidak ada pengurangan-pengurangan. Dan kemudian ketika ada yang belum terdata karena tercecer misalnya, maka itu juga bisa didata ulang. Ya. Waalaikumsalam, silakan. Kami laporkan kembali, Pak. Kami bersama Kadin Pemadam Kebakaran dan Kesehatan sudah mendiskusikan dari 31 RT di Panorama tinggal 5 lagi, Pak. Alhamdulillah. Tinggal 5 lagi. Ya. Alhamdulillah jumlahnya 4.048 rumah tangga. Ya, alhamdulillah. Terima kasih, Pak Wali. Ingatkan RT-nya untuk door to door, ya, door to door, dibaginya door to door dari rumah ke rumah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah itu Pak Musni asisten 3 juga turun, jadi ini semua turun, nggak ada asisten kepala dinas mulai sampai ke PTT. Jadi kami memantau dari balai kota untuk mencari perumahan. Tadi RT kita mohon maaf bukan tidak mau menyapa ibu-ibu di MPG dan beberapa kata yang lain, tapi karena menghindari kerumunan. Bukan begitu Pak Wali? Ya. Kita menghindari kerumunan, tetapi yang penting adalah rasminya sampai kepada setiap warga yang ada di Bengkulu. Assalamualaikum. Ini Pak Eri ini anggota DPRD Kota Bengkulu, terganteng di dunia. Bagaimana, Eri? Izin Pak Wali, kami Ya. laporkan, Pak Wali, saat ini kami sedang menyalurkan di kelurahan Jembatan Kecil tepatnya di RT 6. Alhamdulillah. Kakaknya 135 orang, alhamdulillah semuanya dapat, Pak Wali. Ini kami lebih dalam sekali, Rek. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Oh. Assalamualaikum. Puasa dah, Bu. Puasa ya. Alhamdulillah. Ya, makasih. Bagaimana semuanya dapat ya di sana? Assalamualaikum. Bagaimana Bu, kabar sehat? Jaga terus kesehatan. Insya Allah sama-sama kita hadapi COVID-19 ini ya Bu ya. Ibu tolong bantu doa, banyak-banyak doa ya. Karena doa itu adalah senjata orang Islam. Maka banyak doa insya Allah. Salam hormat kepada keluarga Bu. Assalamualaikum. Nah. Kami terus menyalurkan kembali seluruh sembako ini. Insya Allah sudah clear, kami tadi sudah mulai dari jam 6 pagi. Alhamdulillah. Jam 8 pagi, membagikan semua ini, Pak Wali. Saya bersama PLT Kadin Sosial dan asisten juga. Assalamualaikum Bu Asisten, ya Sekretaris Sosial. Assalamualaikum. Gimana? Sehat? Ya, adik-adik pramuka luar biasa. Terima kasih ya. Bagus, kita gotong royong untuk membahagiakan masyarakat kota. Pramuka, para pejabat, anggota DPRD, semuanya kita bergandengan untuk Assalamualaikum. Wah, mantap. Oke, makasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah tadi ada pramuka, ada tokoh masyarakat. Ini yang kita mau adalah kekompakan bersama. Dan kalau kita kompak bersama, insya Allah kita bisa. Dan kita ingin ini menjadi aspek kebaikan bagi kita semua. Sebagai informasi bahwa ini tahap pertama ini tetap 5 kilo, nanti akan ada susulan 15 kilo. Ada Alexandri, tolong
pencerahan Pak Wali. Ini dari Jimmy Tarmizi. Assalamualaikum Pak Wali. Pak Wali izin menyampaikan saya adalah mahasiswa yang telah mendapatkan sembako. Dan alhamdulillah telah kami bagi rata sama mahasiswa yang masih di Kota Bengkulu. Alhamdulillah, terima kasih Jim. Oh, yang kemarin itu. Ya, makasih ya. Tolong Ya. juga dilihat mana lagi yang ada tercecer mahasiswa-mahasiswa ya. Ya. Tidak boleh ada satu manusia pun di Kota Bengkulu yang kemudian tidak bahagia. Ya. Walaupun sedang ada pandemi COVID-19, setiap yang tinggal di Kota Bengkulu harus bahagia. Harus bahagia. Insya Allah ya, walaupun rasmi tadi mungkin tidak begitu banyak ya, hanya 20 kilogram beras terenak di dunia, 2 dus mie terenak di dunia. Tapi alhamdulillah ya, semoga kalau kita syukur insya Allah berkah. Ya. Tidak hanya bersyukur, hati bersihkan Pak Wali. Oh iya? Ya. Ada Cebungsung, ada Mei Hartoni. Soal lebar aman katanya alhamdulillah. Ini ada Tommy, masya Allah Tommy, terima kasih Tom. Ini anak muda. Assalamualaikum Tom. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana? Wah, Pak Lurah gimana Pak Lurah? Ah. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sip. Pak RT jaga kesehatan, sampaikan juga kepada seluruh RT sama yang hadir, yang mau membantu, terima kasih. Terima kasih setinggi-tingginya. Atas nama pemerintah Kota Bengkulu, ya kami mengucapkan terima kasih kepada RT, kepada semua pihak yang mau membantu pendistribusian dan mengawasi agar rasmi ini betul-betul sampai di tangan-tangan masyarakat. Target kita Pak Lurah, Tom, tidak boleh ada satu manusia pun di Kota Bengkulu, apapun warganya, apapun agamanya, apapun sukunya, ini harus beras dan mie terenak di dunia. Kata siapa terenak di dunia? Kata Wali Kota Bengkulu. Bagaimana biar terenak di dunia? Makannya harus bersyukur, jangan ngupe. Assalamualaikum. Ya. Masya Allah, assalamualaikum. Wah, ini. Nah, tapi harus tetap puasa. Walaupun mengangkat beras dan mie, tetap puasa. Insya Allah. Assalamualaikum. Ya. Alhamdulillah. Itu tadi laporan dari Saulebar dan lurahnya. Kemudian ada relawan yang juga ketua Tidar Gerindra, si Tommy melaporkan tentang pemegang beras di Saulebar. Alhamdulillah semua pengelola ini lancar ya. Alhamdulillah lancar semuanya ya. Jadi memang kita lebih memilih menggunakan teknologi berupa medsos ini untuk memantau bagaimana pendistribusian itu yang memang dari dolog dari pabrik belinya itu kita sepakati untuk di drop di kantor lurah. Sehingga di kantor-kantor lurah ini sudah penuh ya, isinya beras dan mie terenak di dunia itu. Dan kemudian nanti para RT-nya yang datang begitu, dan kendaraannya pun ada dibantu kendaraan dinas, ada warganya yang mengantarkan. Seperti kemarin ada anggota DPRD namanya Pak Tobing. Ini luar biasa, Pak Tobing ini dari Partai Demokrat. Ya, dia meminjamkan 2 mobil pick up kepada camatnya, ya Pak Endi itu, untuk mengangkut beras dan mie tadi. Coba anggota DPRD patut dipilih lagi. Jadi kalau dia nyalon lagi kepada Bengkulu jangan tidak dipilih. Apapun partainya tidak penting. Yang penting adalah dia anggota DPRD yang tidak ganau, tidak pekau. Tapi kalau ada anggota dewan dikit-dikit tidak ganau kayak pekau, tidak usah dipilih lagi. Berhentilah. Tidak, karena tidak nyudah ganau kayak pekau itu. Ganau kayak pekau itu tidak pacak menyenangkan. Ganau kayak pekau itu tidak pacak menghilangkan dahaga. Ganau dan pekau itu justru mengurangi pahala kebaikan kita, mendekatkan kita kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin memilih anggota-anggota DPRD ke depan, sekaranglah bisa dilihat. Siapa yang berbuat baik, bicara baik, maka dia orang baik. Pilih orang baik. Agar apa? Agar kebijakan-kebijakan DPRD pemerintah ke depan menjadi kebijakan yang baik yang bisa diberikan kepada setiap warganya. Jangan salah pilih. Saudara sekalian, seperti Pak Tobing itu, partainya Demokrat. Buat, Nasdem. Berani Pak Tobing ya. Tobing ya, Pak Tobing itu Nasdem ya. Partainya Nasdem, kata Pak Wali tadi. Apapun partainya pilih.
Karena memang kita ingin agar setiap anggota DPD kota ini betul-betul diisi orang yang baik. Bukan orang yang suka pekau, ganau, begitu tapi tidak berbuat. Ini saya mendapat satu kali di Nedi Saputra, Pak Wali, saya bukan warga Bengkulu tapi warga Jambi. Saya kerja di Bengkulu, sekarang dirumahkan karena surat saya tempat tertutup. Saya tahun 17. Apakah saya tetap dapat Pak Wali? Karena saya tetap dirumahkan dan tidak bisa pulang ke Jambi. Dapat. Ya Pak Wali semua. Ya insya Allah. Ya, dia warga manapun, Jawa Tengah kah, Jambi kah, ada siapa saja. Ya. Yang penting dia tinggal di kota Bengkulu ketika kebijakan stay at home ini dibuat, maka dia berhak mendapatkan. Tapi tolong aktif, lapor kepada RT, jangan sampai kita nggak terdaftar di RT. Ya. Kalau belum terdaftar, segera laporkan. Betul. Ini ada Eki, saya sudah buktikan Pak Wali makan sahur pakai mie dan beras bantuan Pemkot. Ternyata memang terenak di dunia karena saya makannya dengan syukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Kasih dia Nah, itu kuncinya. Hebat. Ini Pak Alex Hendri, Mangga 1 RT 20, Pak Alex, itu segera laporkan RT. Biar Anda dapat, karena semuanya dapat ini. Dapat sama si Pipi juga nih, Pipi, Iya. Pak Wali. Wak kami dapat dah. Karena kakaknya masih di Jakarta. Kalau dia tinggal di Bengkulu, ketika kebijakan COVID ini dibuat, insya Allah dia berhadapan. Ada juga kemarin, ada dia kakak Bengkulu, tapi tinggal di Benteng. Ya. Maka tidak dapat. Ya, ya. Tidak dapat ya, walaupun kakaknya Bengkulu, tapi tinggal di Benteng, nggak dapat. Ya. Begitu. Ini kakaknya Jakarta, tapi tinggal di Bengkulu, dapat insya Allah. Daftarkan ke RT, ke lurah, ya. Sehingga kemudian nanti dari data itu kita akan kirimkan ya rasmi beras dan mie terenak di dunianya. Ini ada Oki Abdul Rahman, Pak Wali terima kasih sudah memberikan rasminya. Alhamdulillah. Walaupun termasuk makanan kami tak ada, terima kasih banyak Pak Wali. Ya, makasih Pak. Ini dari Heru Saputra. Nah, kapan realisasi vitamin C ke RT kami Pak RT? Nah, sabar, banyak doa. Ya. Jangan banyak ganau kayak pekau, bersihkan hati. Ya, insya Allah. Kalau jaga tahajud, ya banyak bicara kebaikan, baca Quran 1 juz 1 hari, insya Allah akan dipercepat sama Allah. Iya. Tapi kalau gibah di mana-mana, fitnah di mana-mana, caci maki di mana-mana, tebar kebencian, jangankan vitamin C, buah sawit aja rasanya susah kita dapat. Muka Hidayat. Ini ada Buci Amaniati nih, kalau ngupek pasti tidak lemak Pak Wali. Iya. Kalau bersyukur pasti terang di dunia. Nah, betul. Mantap. Ya. Mukhtar Hidayat. Sukses selalu untuk DPD Kota Bengkulu, tokoh masyarakat yang ikut dalam melakukan sebuah kebaikan. Karena kita yakin sial kebaikan yang dilakukan merupakan catatan kebaikan. Betul Pak Mukhtar Hidayat. Ya, makasih. Nah, ini pokoknya saudaraku sekalian, jadikan momentum COVID-19 ini menjadikan kita menjadi lebih baik. Ya kan, menjadikan diri kita menjadi orang yang menjadi tidak lebih baik. Ciri-ciri orang yang lebih baik, maka dia bicaranya yang baik. Tidak gibah, tidak fitnah, tidak ada iri, dengki, kebencian dan sebagainya. Begitu. Tetapi yang ada adalah pembicaraannya kebaikan, langkahnya langkah kebaikan. Ya, ada juga nih Pak Wali. Pak Wali, Kota Bengkulu sudah 3 tahap bagi resmi. Sementara rasanya baru bagi cerita. Ya, jadilah satu cerita aja. Ada kenal Marani, ada kenal Samsu. Assalamualaikum. Kita sudah dalam upaya Perumnas Lingkar Timur. Alhamdulillah sudah selesai. Ya, ini sahabat saya kuliah nih. Pak Iskandar, terima kasih. Dengan lancar ya. Kami lagi mewakili RKT 11 RW 4 Perumnas Lingkar Timur. Mengucapkan salam dan terima kasih kepada Pak Wali. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita, muliakan kita dunia akhirat. Ini ada Ciko Kirana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bantuannya. Pagi ini kita dihantar mie dan berasnya barakallah. Semoga berkah Pak Wali. Alhamdulillah ya. Ini baru tahap pertama untuk 2 kecamatan ya, 5 kg beras, 1 dus mie. Nanti ada tambahan 15 kilo lagi dan 1 dus mie lagi. Jadi setiap yang berumah tangga insya Allah yang terdampak COVID-19 ikut stay at home. Setiap rumah tangga yang ada di Kota Bengkulu, baik yang punya kakak maupun tidak punya kakak, itu akan diberikan 20 kg beras premium, beras terenak di dunia, dan kemudian 2 dus mie. Begitu. Dan perlu kami sampaikan, jangan bicarakan mereknya
ya yang paling penting di situ memang kita cari terbaik, karena memang memesan untuk seluruh kota ini bukan perkara gampang. Ya, perlu diketahui beras yang kita pesan itu 2 juta kilo lebih, hampir 3 juta kilo. Sedangkan waktunya itu bersamaan. Jadi memang membaginya, memproduksinya itu bukan perkara yang gampang. Begitupun mie kita. Mie kita ini ratusan ribu dus, ya, mie yang disebarkan. Karena target kita tidak boleh ada satu warga pun yang kemudian tidak mendapatkan itu. Sehingga mohon maaf ya kalau ada yang masih tercecer. Nah, ini ada Hiwanul. Pak Wali, benarkah kalau misalnya mau ambil rasmi bayar 5.000? Tidak benar, tidak benar. Ya, gratis, tes. Karena Pak Hiwanul itu mie dari APBD kota, dari uang Bapak juga. Jadi APBD itu uang rakyat Kota Bengkulu. Begitu. APBD kota itu adalah uangnya negara. Sehingga setiap warga negara, setiap warga masyarakat Bengkulu layak mendapatkan itu tanpa ditariki bayaran, ya. Begitu. Ya, saya jelaskan ke Pak Iqnul, tidak ada bayaran 5.000, tidak ada. Ya, ini Rasu Agung, ini kita lagi mendata bahwa memang ada beberapa kelurahan yang proses distribusi minyak ini dalam perjalanan, karena memang ini kan tidak sedikit Bapak, ada 40.000 kardus mie dan itu lagi perjalanan dari pabrik, tapi insya Allah besok atau malam ini sudah sampai dan akan distribusikan. Yang paling hak masyarakat itu akan pasti dapat gitu. Ini ada pertanyaan, bagaimana respon menyikapi hati manusia yang tidak pernah mensyukuri nikmat? Nah, selalu mencibir dan nyinyir, doakan. Jadi doakan agar kemudian Allah berikan hidayah, agar Allah hilangkan kegelapan dari dalam hatinya dan hati kita. Begitu, doakan. Jangan kemudian justru kita balas cibiran, upean dengan cibiran dengan upean. Jangan, balas dengan doa. Ini ada Heri Putra Effendi, kami ini penyuluh agama mengajukan permohonan bantuan. Ya, memang ada bantuan agama dan itu direkomendasinya dari MUI. Jadi kalau MUI mengajukan, insya Allah punya. Termasuk agama yang lain juga kan, ya, Nasrani, Katolik, Protestan, Buddha, Hindu. Jadi masing-masing organisasi keagamaan yang dilegitimasi oleh pemerintah, kita minta untuk kemudian mendata ya siapa-siapa saja namanya yang layak untuk diberikan program itu yang terdampak tentunya. Bukan kita yang menentukan, jadi jangan salah paham, bukan pemerintah. Pemerintah itu akan mendapatkan laporan dari FKUB, dan FKUB itu terdiri dari tokoh-tokoh agamanya masing-masing, organisasi keagamaan yang memang dilegitimasi oleh pemerintah. Ini supaya res makanannya terenak dunia karena bersyukur dan selagi hidup Pak, kalau mati tidak lagi terenak. Dulu supi kok. Iya. Ada juga Pak Exler, anggota Dewan Provinsi Dapil Kota, beliau juga memantau karena inilah. Pak Wali dan Pak Wali, laporan saya mau tanya kalau masih membayar resmi, terima kasih. Enggak pakai bayar, itu gratis tis ya, nggak pakai bayar. Ya. Jangan mau kalau bayar. Ini dari Sorolangun juga mantap Pak Wali, Koning. Dari Sorolangun. Ya, assalamualaikum, masya Allah. Kawan-kawan Sorolangun mohon doanya, ya, doakan kami di Bengkulu dan kami doakan pula kawan-kawan Sorolangun, ya. Semoga Allah jaga kita, selamatkan kita, muliakan kita dunia akhirat. Eki, Pak, kami rindu program Jumat Berkah makan akbar di Masjid At-Taqwa. Semoga pandemi Covid. Ya, saya pun demikian ya. Saya kepengen betul ya makan lagi satu nampan sama-sama. Dengan siapa saja yang sholat kita makan sama-sama. Karena cara makan itu adalah cara yang dicontohkan Nabi. Siapa yang rumah tangganya makannya berjamaah begitu, maka insya Allah hati-hatinya itu akan disatukan Allah. Tidak akan ada pertengkaran begitu yang membuat kemudian rumah tangga menjadi berantakan. Karena sesungguhnya dengan makan berjamaah ini itu membuka ya ruang hati kita untuk kemudian lebih wise, lebih cinta, lebih sayang ya dengan sesama kita. Maka Jumat Berkah itu sesungguhnya untuk itu, agar kemudian ketika kita makan satu nampan dengan penyapu jalan, makan satu nampan dengan anak yatim, makan satu nampan dengan kejaksaan, kepolisian, TNI, makan satu nampan dengan DPRD, LSM, pemuda dan sebagainya, maka insya Allah hati-hati kita akan disatukan Allah.
Dan pertolongan Allah, kasih sayang Allah, keberkahan Allah itu akan diturunkan kepada negeri, kepada kota yang masyarakatnya satu hati. Penuh saling doa, saling cinta, saling sayang, bukan saling gibah, saling fitnah. Ini ada baru bergabung Dr. Fatkul Zuhdi. Nah ini beliau ini perwira di Korem 04 Gamas. Ya Pak Dokter. Assalamualaikum. Ya assalamualaikum. Ada Kanda Kirwan Hartoni, ini tokoh masyarakat di Selebar. Ada Iman dari Rasmusraya. Kami hanya mantau dari jauh. Oh, Kabupaten Rasmusraya. Iya. Semoga selalu sehat keluarga yang di sana. Terima kasih dari Nanto. Kemudian lagi nih ya, anak atas. Reki Dilian. Saran saya tak guna nanti masker juga ditaruh di dalam bantuan itu Pak. Ini boleh juga usulannya Pak Wali. Saran saya nanti tahap kedua nanti masker juga ditaruh dalam bantuan itu. Insya Allah. Ya, insya Allah. Masker, vitamin. Iya. Ini lagi sedang kita ini kan. Kita cari pola terbaik. Ya, ini ada Pak Nugroho lagi. Rasmi di Qatar ada program luar biasa. Benar lain belum ada. Ada Sultan Abdullah Aswad. Pak Elmi, bagaimana dengan BLT? Sudah resmi dibagikan atau bagaimana? Masalahnya setiap kades saat ini kalau tidak dipertanyakan mereka ada mana saja. Ini program pusat ini Pak. Assalamualaikum Pak Dakto. Assalamualaikum Pak D. Ya gimana? Ya Pak Dakto gimana, silakan dilaporkan. Oh, Kepala Dinas Pertanian. Ya alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Bagaimana Pak pembagiannya, lancar nggak? Proses pembagiannya lancar? Lancar tidak pembagiannya? Lancar, pembagiannya lancar? Ya, alhamdulillah ya. Semuanya dapat ya? Kan? Ya. Alhamdulillah, pokoknya jangan sampai ada yang tidak dapat. Dipastikan sama RT-nya, diusahakan sama lurah ya. Baik yang punya kakak maupun tidak punya kakak, kalau dia domisili di Kota Bengkulu, maka data dia. Data untuk kemudian nanti diberikan resmi. Bisa dipahami Pak ya? Jaga kesehatan, sampaikan terima kasih saya kepada semua pihak yang berpartisipasi untuk membantu, baik mendistribusikan maupun mengawasi program pendistribusian resmi kita. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Pak Darto, Pak D. Ya, alhamdulillah tadi Pak Wali menyapa Kepala Dinas Dukcapil Pak Darto melaporkan dari kurang ya, ini semuanya lancar alhamdulillah. Kemudian ada Raja Bengkulu Pak Wali. Dan Pak Wali kalau sudah nikah tapi kakaknya belum mencah, apakah dapat Raja Bengkulu? Ya. Raja Bengkulu Andi luar biasa Raja Bengkulu. Oke, ini mau tanya bagaimana kalau RT-nya yang tidak mau mendata. Ya, tolong laporkan kepada lurah. Jadi tolong laporkan kepada lurah agar kemudian lurah bisa mengambil alih untuk pendataan dan juga bertanya kepada RT kenapa dia nggak mau mendata. Ada yang minta cincin bacaan Pak Wali nih. Oh, boleh insya Allah. Iya. Coba tunjukkan Pak Wali gimana ininya. Ini luar biasa ini ceritanya. Ini bisa gimana itu? Itu saya diundang ke Halmahera, ya Halmahera. Jadi Halmahera itu ngundang saya karena ada waktu itu jamaah Bandung katanya pergi ke sana. Jadi jamaah Bandung ini lagi dakwah di sana di Halmahera. Dia cerita mengenai wali kota Bengkulu yang katanya itu pilkada kota yang kedua itu nggak pakai kampanye. Nah, maka dia menurut dia ini unik dan dia tertarik. Maka karena penasaran itu dia undang saya. Dipikirnya saya ustadz, padahal saya bukan ustadz.
Jadi saya diundang di situ, saya pikir sebagai wali kota, rupanya diminta public akbar untuk melakukan pelatihan terhadap ASN. Saya bilang sama Pak Wali Kotanya, saya ini bukan ustadz, jadi salah kalau kemudian saya harus ceramah. Enggak ada Pak, kami ingin menimba saja pengalaman-pengalaman. Maka alhamdulillah setelah itu luar biasa itu Pak Wali Kota sangat baik sekali, dan seluruh yang datang itu dikasih ini. Nah, bahkan jembatan-jembatan di sana itu ini pakai batu ini, begitu jembatannya. Bayangkan loh, jembatan itu dikasih batu ini bacan. Oh, jembatan kasih batu bacan. Masya Allah. Saking bacan itu banyak sih. Kayaknya piringnya piring bacan juga piring. Ini tuh gini Pak, masih ada nih PRT Pak Lurah, tolong seluruh warga itu berhak dapat dan didata semua. Dan memang ada beberapa Pak Wali, jadi ceritanya lucu nih. Kejadian di Selebar itu ada RT yang susunannya 400 kakak. Loh kok banyak sekali 400 kakak? Ternyata satu perumahan, satu perumnas. Tanya sama RT, ya PRT, kok nggak didata yang itu? Gimana saya mendata? Mereka nggak lapor katanya. Jadi juga kepada warga tolong juga, jadi RT itu kan berat. Iya. Ya, jadi RT itu berat. Tolong kerjasamanya agar kita aktif. Karena RT kan cuma satu, kalau warga kan banyak. Iya. Jadi tolong juga partisipasi untuk kita ketika datang ke Kota Bengkulu, tolong lapor kepada PRT. Nah, lapor kepada PRT kalau kita ini pamit, ya mau tinggal di kota, begitu berapa lama, keperluannya apa, sehingga RT tahu begitu. Apalagi kalau ada perumahan baru, Iya. perumahan baru tolong lapor ke RT-nya, sampaikan kita ini perumahan baru, kita mau tinggal di sini, begitu. Sehingga PRT-nya juga merasa dihargai. Tapi kalau kita datang misalkan, tapi kemudian nggak lapor, wah itu kan jadi masalah. RT-nya merasa kemudian kok tidak lapor, makanya lapor yang kos-kosan, yang rumah baru, baik yang hanya berkunjung sementara, misalkan 1-2 hari, lapor kepada RT-nya. Kita ini orang timur, kalau datang nampak muka, pulang nampak punggung. Insyaallah hadirin. Ya. Ini bulan puasa masih ada juga yang hatinya belum bersih, tapi tidak apa-apa. Ini juga tantangan yang nama berbuat baik itu tidak selalu terima dengan baik. Biasa menjadi energi positif bagi kita. Ini ada Marwan sah saja. Pak Wali, Lingkar Timur kapan? Nah ini sedang proses Pak Marwan, tunggu aja. Lingkar Timur, pokoknya seluruh Patir sedang proses semua. Dan kami bangga punya pemimpin yang amanah. Makasih. Kemudian Ya, kapan diumumkan? Nah, ini ada pertanyaan nih mungkin kepada yang lihat nih ya, Kominfo terutama. Ini kapan? Assalamualaikum Pak Wali, untuk video kapan terakhir diunggah dan kapan diumumkan? Terima kasih. Itu kan ada pertanyaan. ya, video vlog itu sedang proses. Kan kemarin kan dikirimkan ke BTV. Nanti BTV yang menyeleksi. Nah, siapa yang untuk video vlog ini kan ide Pak Wali bagaimana kita menerima dengan rasa syukur. Sekarang sedang proses di BTV. Jadi kemarin kan ada iklannya tuh. Silakan kirimkan ke BTV. Nanti yang terbaik berhak mendapatkan uang tunai 1 juta rupiah plus hadiah barang pribadi Pak Wali. Apakah barang pribadi itu bisa tongkat, bisa serban, bisa gelas, bisa jam, gitu Pak Wali ya? Cincin, gitu. Coba lihatkan Pak Wali biar semakin yakin lah. Ini jam tercantik di dunia. Masya Allah. Kata siapa? Ya kata saya. Iya. Ini pun cincin. Wah, ini cincin tersakti di dunia. Kata siapa? Ya kata saya juga. Iya. Dan ini adalah tongkat. Tongkat ini Masya Allah. Tongkat ini adalah benda yang hampir setiap nabi dan rasul pegang ini benda. Tapi ketika itu nggak ada merek Pemda kotanya. Nah ini pelakat kita jadikan tongkat. Ya. Jadi tidak ada nabi, tidak ada rasul ya. Sepengetahuan saya yang tidak pakai tongkat begitu. Hampir seluruh nabi, hampir seluruh rasul. Bahkan juga wali-wali ya, 9 itu dan Panglima Sulaiman juga kalau kita lihat patungnya yang ada di Jogja, Jawa Tengah itu dia pakai tongkat.
Maka plakat yang biasa kita berikan sebagai merchandise, sebagai kenang-kenangan, itu sekarang kita modifikasi menjadi tongkat. Ini tongkat putih, tapi bukan terbuat dari ular putih, bukan. Nah, tongkat putih. Nah, di sini ada lambangnya. Ini menandakan bahwasanya ini dari pemerintah Kota Bengkulu. Dan setiap orang yang kita berikan ini tandanya orang itu adalah orang yang baik, orang yang mulia, orang yang dipandang oleh pemerintah orang yang baik. Ya. Ini ada Rianti tadi belum dapat. Bu Rianti, silakan laporkan dengan RT karena katanya kami serumah di Jando Galuh, Pak. Rumah Jando, bayangkan itu. Tapi nggak tahu apakah janda muda atau janda tua gitu. Bu Rianti, maaf tolong kirimkan ataupun laporan saudara RT. Pak Wali malah ada program 1001 janda. Itu gimana program itu, Pak? Bisa lah? Masih dong, masih. Yang bukan 1001. Jadi kita buka pendaftaran 2.500 sekarang sudah. 2.500. 2.500 janda yang mendaftarkan dirinya untuk diberikan program apa namanya itu HD Samawa itu. Yang belanja itu, Pak? Iya, jadi apa menafkahi tidak harus menikahi. Menafkahi tidak harus menikahi. Ini program yang kita buat untuk agar setiap janda yang ada di Kota Bengkulu itu patut bahagia. Ya, jangan program kerjasama dengan Basnas. Ya, Basnas Kota punya program untuk memberikan belanja kepada janda-janda ya yang memang memerlukan perhatian pemerintah berkaitan mengenai ekonominya. Ya bungsu, caranya Pak, sebut satu janda daftar ya, daftar ke BE waktu itu. Nah silakan nanti di ini kan. Ya Diki, banyak sekali hadiahnya Pak. Tapi ingin doa saja, alhamdulillah. Ya doa itu yang utama insyaallah. Daftarnya kemana program janda Pak? Tapi kalau belum janda jangan langsung jadi janda, jangan. Ya, jadi yang masih punya suami jangan bercita-cita jadi janda, saya ingatkan. Ya, jadi yang sudah terlanjur jadi janda, ya ada programnya, insya Allah bisa daftar ke Basnas atau BETV, boleh, boleh daftarkan di sana. Dan juga janda-janda yang susah mencari jodoh daripada cari di MyChat, cari di Facebook, program HD Samawa ini juga menyediakan duda-duda keren. Ya, siap juga. Ada juga program kita untuk mempersatukan antara gadis dan bujang, hingga tidak boleh ada pertemuan-pertemuan yang kemudian menutup-nutupi kebenaran. Kita ingin ketika bertemu untuk menikah maka semuanya sudah firm, jangan sampai kemudian beli kucing dalam karung. Maka pemerintah insya Allah bersedia hadir untuk membantu agar kemudian setiap warga Kota Bengkulu yang laki-laki mendapatkan wanita yang baik mendapatkan laki-laki yang baik. Ini Desi Itang momen menafkahi tanpa menikahi. Nah, iya. Setelah di Bengkulu, wali kotanya peduli dengan masyarakat yang boleh, yang belum dapat jodoh boleh. Ya, kita nanti punya program khusus ya untuk nanti, dan ini bukan hal yang tabu untuk dibicarakan. Jadi bukan hal yang tabu, daripada diam-diam kemudian di Facebook ya kan gambarnya mancung tapi kenyataannya selebar lapangan bola. Nah, ini ada Tommy. Tommy ini boleh nih. Ini adalah laki-laki tertampan zaman sekarang. Ini beliau ini masih muda, masa depannya insya Allah cerah, sedang mencari pendamping hidup. Tapi saya belum dapat jodoh Pak. Ini Vivi, boleh tuh Vivi dan Tommy. Ini namanya cukup bagus ini. Vivi dan Tommy sama-sama makan mie insya Allah dari program Rasmi. Dapat jodoh gagal. Nah, tidak ditunda, terus berjalan setiap minggu sampai setiap minggu. Ada kok beritanya di IG saya, bisa dilihat nanti. Masya Allah Ustadz Al-Mukarram dari Sulaiman, boleh dong live di sini, kasih dulu target. Masya Allah Ustadz, ini kita ada ikut sekarang Ustadz dari Sulaiman.
Nah, kita perlu kontak beliau untuk kemudian beliau menyampaikan nasihat-nasihatnya, kabar-kabar dari langit, bagaimana kita bisa hidup mulia dunia akhirat. Nah, ini sekarang lagi kita kontak Ustadz Dery Sulaiman, kita ingin live dengan beliau. Ya udah lama nggak saling sapa, sehari seakan-akan sudah 1000 tahun tak jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. How are you? Masyaallah. Ini Ustaz Dery, ini perlu saya sampaikan kepada seluruh ya adik sanak sekalian. Ustaz Dery ini Ustaz terkondang zaman now. Beliau bukan hanya sekedar ustaz, tapi dia juga adalah seniman. Seniman bukan hanya melukis. Dari dulu dia melukis gambar-gambar hidup, sekarang dia hijrah melukis kalam-kalam Allah saja. Begitu. Dan kemudian Ustadz Dery Sulaiman ini adalah juga ustadz tertampan di dunia. Begitu. Ya. Dan Ustadz Dery ini juga itu seorang musisi, dia seorang vokalis. Jadi kalau dia sudah petikan gitar-gitarnya itu dan sudah keluar itu masya Allah, itu hujan pun berhenti untuk turun ke bumi. Makin kepengen mendengarkan suara indahnya. Begitupun burung-burung berhenti berkicau. Mari kita dengarkan dulu, Ustaz. Tolong nyanyi dulu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, hidayah wali Allah. Pak Wali Kota Bengkulu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan seluruh followers dunia asal official. Lagi dan lagi kita harus sering mengingatkan bahwasanya ini tidak lama. Dunia ini tidak lama. Perkara yang ada di dunia ini tidak akan lama. Kaya tidak akan lama. Miskin tidak akan lama. Hari ini orang diangkat menjadi raja. Sebentar lagi dia akan jadi kuburan. Sakit gak lama, sehat gak lama. Semua lama. Jadi jangan terkesan. Jangan terkesan dengan gonjang-ganjing perubahan dunia. Karena orang yang beriman, yang betul-betul imannya, sempurna imannya, bagi dia betul-betul dunia ini hanya sebagai tempat ujian saja dia paham. Nah, jadi datangnya dunia tak mengembirakan hati orang-orang beriman biasa saja, dan hilangnya dunia tidak menjadikan hati orang beriman biasa saja. Itu yang paling penting kali. Ya, orang beriman itu datangnya dunia tak menjadikan hatinya. Subhanallah. Jadi datangnya dunia tidak membuat dia gembira, hilangnya dunia tidak menjadi. Ini kayaknya bakal lagu baru nih. Jadi dunia itu tidak ada di hatinya, dunia betul-betul di hatinya Allah saja, dunia di tangan di hati. Jangan sebetulnya sudah ada lagunya tapi belum dipublish kan. Masyaallah. Wali kota juga nyanyikan dunia di tangan di hati. Terus? Mobil di garasi jangan masuk hati. Dunia di tangan di hati jangan. Mobil di garasi jangan masuk hati. Ustaz, bagaimana biarin di hati kita tidak ada dunia, artinya tidak ada kendaraan, tidak ada kebendaan, itu gimana caranya, Ustaz? Kita harus mengorbankan, meninggalkan kesenangan dunia tadi, mengganti dengan kesenangan Allah. Kita harus belajar mengeluarkan seluruh makhluk dari hati kita, mengeluarkan apa saja, siapa saja dari hati kita. Karena nggak bisa biar kebesaran Allah tidak akan masuk ke hati orang yang ada. Itu tadi Ustadz Dery Sulaiman, beliau adalah musisi, adalah musisi bercadas, yang hijrah menjadi pendakwah. Beliau aktif di kegiatan, kalau ada yang menyaksikan kegiatan fest hijrah, itu para artis-artis yang hijrah itu rata-rata yang mau hijrahnya si Dery ini. Jadi misalkan kemarin ada wawancara dengan Armada. Jadi Armada itu sekarang dia
lebih banyak belajar agama itu juga sendiri. Dan ada juga yang Salah Seven siapa Pak? Yang Salah Seven? Hah? Salah Seven Oh, yang sakti. Sunu gitu. banyak yang lain banyak. Karena dunia ini sementara. Masuk opik. Ya. Opik juga. ya. Ya. Jadi nggak ada yang perlu kita cari dunia ini, cuma sementara. Dan dunia sementara ini kita harus berbuat. Salah satunya kami ketika diberi amanah, bagaimana seluruh warga Kota Bengkulu mendapat rasmi, beras dan minyak. Sebenarnya kemarin sembako, tapi begitu banyak yang nyinyir gitu kan sembako. Sudahlah, kita ngalah, kita lebih mengalah saja, memang kita harus berbuat. Ini namanya rasmi. Assalamualaikum. Ya. Saya kasih ya. Ya. Nah. Assalamualaikum. Masya Allah. Alhamdulillah, Dan. Alhamdulillah. Mohon doa kami di Bengkulu, Dan. Doanya. Amin. Amin ya Allah. Silakan lanjut ininya, Ustaz. Kasihannya. Ya. Ya. Tadi pagi saya membaca ta'lim di Fadilah Sedekah, kisah anaknya Harun Ar-Rasyid, kisah 59 di Fadilah Sedekah, coba baca nanti. Itu air mata, dan pernah saya baca kisah hampir pingsan deh. Tentang seorang anaknya Khalifah yang soleh bernama Khalifah Harun Ar-Rasyid rahmatullahi alaihi. Dia memiliki seorang anak yang sangat tidak mencintai dunia, dia tidak terkesan dengan kerajaan ayahnya. Dia sering datang ke pemakaman, kemudian duduk di sana, dia bersyair di sana dan menangis, dan dia berkata kepada orang-orang di makam itu, sehingga orang-orang mikir anak ini gila. Sehingga Harun Ar-Rasyid sudah tinggal, sudah duduk dalam majelis dengan beberapa sahabat. Itu anak tadi datang dengan sorban, dengan bahagia, sederhana, dengan pembukaan dia sebagai tempat Pak Wali itu. Sehingga orang-orang berbisik-bisik kelakuan anak itu telah memabukkan raja di hadapan para bangsawan. Kami panggil sama Harun Ar-Rasyid, wahai anak saya, anak kita saya. Sesungguhnya apa yang kamu lakukan telah membuat ayah malu. Lalu anak tadi, Ya. tidak tahu kata ayahnya. Ya. Ayahnya dia panggil saya, hingga kedatangan dia kemudian Allah Akbar. anaknya tak mencintai dunia. Maka kata anak, kalau ayah malu dengan pakaian dengan gaya Mana foto kemarin kan? dia tidak suka dengan kemewahan dunia. Kalau ayah tidak suka, maka aku memutuskan untuk pergi dari ayah. Maka dia minta izin pergi ke Basrah. Dia pergi berjalan kaki ke Basrah. Anaknya subhanallah masih belasan tahun. Banyak ditulis di kitabnya para ulama kisah ini. Nanti mulai dari adik dibuka ayat di kitab Fadilah Sedekah. Kisah ini masih bilang. Ya. Ini tadi saya menangis baca kisah itu. Bagaimana seorang anak raja yang tidak terkesan dengan kerajaan ayahnya, kemudian subhanallah Allah takdirkan dia ke Basrah dan dia bekerja dan menjadi wali Allah di sana. Dia menjadi kekasih Allah, dia jadi tukang bangunan, dia tempelkan semen batunya akan sendiri. Satu hari dia meninggal dunia. Ketika dia meninggal dunia, orang yang memperkerjakan namanya Abu Amir rahmatullahi alaihi datang dan dia berwasiat bahwa Abu Amir kalau aku meninggal nanti tolong kafatkan aku wanita nanti. Kemudian menitipkan ini kepada Khalifah yang diserahkan dari satu orang. Kemudian saya katakan kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid, wahai ayah, janganlah di sana ternyata anak budaya yang disebut pembangunan tadi adalah pangeran dia datang ke Baghdad menjadi Harun Ar-Rasyid. Sampai di sana Khalifah Harun Ar-Rasyid dipanggil sama Abu Amir dan diceritakan dia ada di sana yang baru saja dibilang kakaknya dari sini tadi di mana kamu kemudian aku dia bilang sekarang dia telah meninggal dunia. Langsung menangis dia tidak pernah
ini kisah luar biasa nih. Ini intinya dalam kisah dan diceritakan siapa saja yang meninggalkan dunia dalam keadaan hati yang bersih dari dunia, maka Allah menjanjikan kepada dia umat yang luar biasa di akhirat yang mata tak pernah melihatnya, yang telinga tak pernah mendengarnya, yang hati tak pernah merasakan, yang pikir tak pernah membayangkan. Itu lebih syukurkan. Jadi dunia ini betul-betul dunia ini bukan tempat tinggal kita, dunia ini bukan mati. Kenikmatan yang sesungguhnya bukanlah kesusahan yang sesungguhnya. Jangan tertipu, wallahi jangan tertipu. Ya, senang di dunia bukanlah kesenangan yang sesungguhnya. Sedih di dunia bukanlah kesedihan yang sesungguhnya. Jadi pejabat di dunia bukanlah jabatan yang sesungguhnya. Jadi raja di dunia bukanlah raja yang sesungguhnya. Pengadilan di dunia bukanlah pengadilan yang sesungguhnya. Di dunia ini, masya Allah, di dunia ini yang menang berkuda, yang kalah bersalah. Di pengadilan dunia penuh dengan tipu daya. Maka orang harap dia selamat, dia tidak terkesan. Apapun yang terjadi di dunia dia yakin semua ada urusannya dengan akhirat. Ketika kita dizalimi di dunia, orang-orang beriman yakin itulah saat diri satu Allah hidayah. Allah minta kepada Allah. Karena orang yang zalim itu dimakmurkan. Jika hari ini Pak Wali ada yang fitnah Pak Wali, ada yang menghina Pak Wali, ada yang menjelek-jelekan dan sebagainya, ada yang sangka buruk. Tidak usah bela diri dulu. Tidak usah juga dijelaskan, tidak usah diluruskan. Biarkan saja dia berbicara. Doakan ampunan dari Allah mereka dan kita meminta apa yang kita mau hidayah. Jadi inilah ini dengan adanya rasa cinta Allah dalam hati ini, kecintaan kepada Allah ini, dan itu hanya akan bisa masuk ketika di hati kita tidak ada dunia. Selagi masih ada dunia di dalam hati kita, selagi masih ada musang di dalam kandang itu, ayam kamu dibawa masuk. Kita paksa masuk, dia nggak mau, dia lari lagi nggak mau dia masuk. Bagaimana ayam bisa masuk ke kandang itu? Kita pastikan kandangnya. Ketika kandang itu seperti ayam kalau sudah susu dia akan masuk. Tapi dalam sumur kita punya sumur nih. Dalam sumur ada pakai tikus, ada pakai kucing. Memakai. Bagaimana cara mensucikan air sumur tadi? Yang bisa kita telepon PDAM, kirim 10 tangki air masukin bersihkan, tidak bisa. Tetap akan menjadi najis karena di dalamnya masih ada bangkai tadi. Bagaimana supaya air tadi bersih? Dikeluarkan bangkai kucing, dikeluarkan bangkai tikus tadi, dikeringkan, dikuras semua habis, barulah diisi dengan air yang baru. Baru nanti setelah itulah kebersihan. Sana ada kisaran Allah SWT. Ketika di hati kita ada kebesaran Allah, ketika ada kebesaran Allah, tidak ada yang masalah di dunia, tidak ada masalah. Panas terasa seperti sejuk. Semangat dari insya Allah kita akan rekam berdua nih. Insya Allah. Ini syair yang ditulis. Coba dulu dong Pak. Coba di try dulu kan. Ya. Ini syair yang saya bacakan. Jika cinta Allah. Jika kita mengamaskan 3 kali cinta Allah ya, 3 kali cinta Allah, maka inilah yang akan terjadi. Cerita Muhammad tadi di dalam ayat ikut nyanyi lagu ini. Pernahkah kamu merasa bahagia di saat kamu ada bersama kekasih hatimu? Sama Allah. Terasa dekat, sakit, terasa nikmat, hidupmu seperti bersama malaikat. Badai hanya serasa seperti hujan, terik matahari seperti sejuk saja. Tak ada masalah, tak akan ada derita, bila isi hatimu penuh dengan rasa cinta, cinta kepada Allah. Takkan ada air mata jika isi hatimu dengan rasa kepada Allah. Dia apabila di hati ada rasa cinta kepada Allah, dia ada derita itu. Dan tidak derita, diberami. Ada yang serasa seperti air hujan saja. Terikmati terik matahari serasa seperti sejuk saja. Tetapi padanya sakit terasa nikmat, terasa dekat. Ketika ada Allah di hati. Hari ini kita AC terasa panas. Kita berupaya lapang terasa sempit dan aneh. Kita sehat walafiat tapi dalam tidak nikmat. Pernahkah kamu merasa damai saat sang kekasih ada selalu di sisimu setiap waktu? Kekasih siapa Allah? Caci maki serasa seperti puji-pujian dan suara
Dalam. Dan saya lihat ya, kalau beliau sendiri itu kemarin waktu dia di penjara sedang itu tadi beberapa kali ya, orang kalau ada iman seperti Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam di penjara 6 tahun itu seperti taman-taman surga penjara rasanya. Nabi Ibrahim ketika iman sempurna dibakar hari malam itu tapi persis seperti apa? Indah melantangkan surga-surga dalam hati. Jadi hari ini kalau kita yang teman-teman semua yang ada galau di hatinya, gelisah di hatinya, gak tenang di hatinya, itu masalah bukan kita ini. Yang masalah itu bukan karena sembako kita gak ada. Yang masalah itu bukan karena kita gak ada, bukan masalah rumah tangga kita ini tidak ada. Yang masalah itu urusannya hubungan hati dengan Allah. Kita tidak ada koneksi dengan Allah. Kita tidak nikmat. Dia apa kata orang, apa kata orang yang saya pikirkan hari ini jadi masalah. Coba pikirkan apa kata Allah. Dan ternyata di rahasianya orang yang ikhlas. Orang ikhlas tak merasa dilihat oleh manusia. Dia tidak peduli. Puji tidak membuat dia terbang. Caci maki tidak membuat dia terbang. Nah, pujian tidak membuat dia senang. Anda dicaci gak sakit hati. Dia dipuji gak senang hati. Dipuji gak sakit hati. Itu ikhlas. Tapi orang yang tidak ikhlas dia selalu merasa diperhatikan orang. Nanti kalau anda begini apa kata orang? Nanti kalau aku begini apa kata orang? Aku pakai ini apa kata orang? Ketika masih ada apa kata orang, tidak ada peristiwa yang kita ini beramal untuk orang buat apa sih? Kita ini mau jadi pejabat untuk siapa sih? Nah, kita mau jadi gubernur untuk apa? Nanti gubernur apakah bisa membantu agama Allah dengan jabatan itu? Apakah bisa membantu dakwah, bisa membantu umat? Bisa membantu masalah, dan kalau tidak ini masalah besar. Nah, masalah besar. Nah, ini ketika ini hati kita nggak tawadu kepada Allah, maka kita pasrahi tawakal, surrender kepada Allah. Apa saja terserah Allah. Jadi oke nggak jadi nggak masalah. Kayak oke musik asal ada Allah, ada uang nggak masalah. Ada jabatan nggak masalah, asal ada Allah. Dan inilah cara daripada kenikmatan hidup di dunia ketika kita sudah menemukan Allah. Ketika kita sudah masuk hidup kita Allah hanya untuk menyenangkan Allah. Tak peduli dengan apa kata orang. Itu ambil Luar biasa. Ya. Sampaikan salam saya kepada semua teman-teman di sana. Insya Allah. Terus buat manfaat. Viralkan kebaikan. Jangan malu. Jangan takut dibilang ria sama orang, itu masalahnya. Tidak beramal karena takut dibilang ria, itulah ria. Tapi beramal karena ingin dilihat orang itu namanya. Kadang-kadang dia aduh aku malu nih dilihat orang nih. Orang-orang maksiat itu diviralkan. Ketika orang-orang itu kebaikan malu memviralkan kebaikan, menampakkan kebaikan, nah ini masalahnya. Apalagi public figure seperti yang pemimpin, dia harus menampakkan kebaikan itu sehingga tidak muncul fitnah.
upaya sebenarnya sebagaimana cara Allah memandang seringkali Allah dalam menghapus semua keburukan. Jangan sampai kita menjadi orang jahat gara-gara satu keburukan orang kita hapus semua kebaikannya. Itu dari saya, dari Sulaiman. Masya Allah. Dan kasih sayang buat Bapak Wali Kota Bengkulu, Ya. Bapak Helmi Hasan dan teman-teman yang belum follow ya, follow akunnya Pak Wali, silakan di follow sekarang. Helmi Hasan Official. Insya Allah banyak manfaat di sana, banyak kebaikan-kebaikan yang tersebar di sana. Saya mohon izin. Makasih Pak Ustaz. Masya Allah. Ya, Selamat Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu tadi dari Sulaiman, beliau follow-nya berapa ratus ribu Pak? Wah, unlimited lah. Unlimited ya. Unlimitednya. Jadi beliau ini ya musisi, ya Ustaz. Jadi kita kembali menyapa Pak Wali ya. Boleh. Ini Damkar Kota Bengkulu, prosesnya sudah berproses. Kemudian ada juga Sulawati, selalu bersyukur, maka akan terasa nikmat. Terima kasih. Anita Yaniati Arsad, Barakallah. Ini Pak Wali dan Mbak Wali, makasih. Mila Haryanti. Sekali maaf tadi ya karena kita sedang tadi tersambungkan dengan Ustaz Sulaiman. Kami tidak bisa menyampaikan satu persatu, tapi intinya terima kasih kepada Kota Bengkulu yang telah memantau siaran ini, proses ini. Kami sengaja tidak turun ke lapangan karena ingin memantau langsung dari Balai Kota ini. Jadi ini ada pertanyaan bagaimana apakah berasnya diantar dari rumah ke rumah untuk menghindari kerumunan. Jadi alhamdulillah saudara sekalian, kita sudah mendapatkan tausiah singkat ya, target dari Ustaz Dery Sulaiman. Ustaz Dery Sulaiman ini masya Allah ya, ini guru saya yang sama, begitu kita belajar agama dari jalanan, dari masjid ke masjid 3 hari, 40 hari, 4 bulan, dan program-program dakwah on the road dan sebagainya itu yang kemudian menambah kita menjadi lebih cinta kepada Rasulullah SAW, menambah kita merasa betul sebagai seorang hamba yang tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, begitu tanpa pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kita ini sebenarnya untuk mengedipkan mata saja itu ditolong Allah. Untuk kita bisa melihat, untuk bisa bicara itu ditolong Allah. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kekuasaan kita, kebisaan kita. Kenapa ini kemudian kekuasaan Allah itu harus sempurna pada diri kita. Alhamdulillah ya, tadi kita sudah mendengar sebentar begitu singkatnya Ustaz Dery Sulaiman menyampaikan ya kebesaran Allah, dan terasa betul bagaimana hati kita pun menjadi lebih longgar semuanya. Dan kita sudah hampir mau sholat zuhur ini ya, kita juga ada amalan sunnah ya ketika menjelang azan. Terima kasih semuanya yang sudah memberikan komentar, dan mohon maaf komentarnya belum bisa dijawab ya. Mohon maaf betul, dan insya Allah ya kita akan berjumpa lagi besok jam 10 pagi. Insya Allah kita saling kabar ya, saling memberikan informasi di Helmi Hasan Official Instagramnya, Dedi Wahyudi SE di Facebooknya, dan fanpage saya itu di Helmi Hasan SE, Haji Helman SE, boleh di sana. Nanti kita sama-sama nanti jam 10 besok insya Allah ya, kita juga akan memantau karena Sabtu dan Minggu ya, satu minggu besok itu juga minggu dibagi juga beras dan minyak. Insya Allah setiap kakak rumah tangga ataupun agama sukunya, punya kakak ataupun tidak yang ada di Kota Bengkulu, insya Allah kita berikan semuanya. Semoga Allah terima, menjadi berkah, menjadi asbab, kemudian kita dimuliakan Allah dunia akhirat. Mari kita tutup ya pertemuan kita, perjumpaan kita dengan sama-sama dengan doa kafaratul majlis. Dan ketika kita bacakan ini kafaratul majlis ini, maka insya Allah pembicaraan kita dari awal sampai akhir semuanya akan dihitung sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga ketika kita bicara, ngobrol apapun pembicaraan kita di luar sana, usahakan tutuplah dengan ini. Karena siapa yang menutup pembicaraannya dengan kafaratul majlis ini, maka keburukan yang mungkin disengaja itu akan Allah ganti dengan kebaikan. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para netizen, para Kota Bengkulu, khususnya jadi pertemanan saya. Saya ingin sedikit bocorkan ini bagaimana kondisi di belakang layar. Ini TV yang terhubungkan secara live. Ini bisa 3 channel, 4 channel. Jadi sekarang teknologi semakin berkembang.
kita juga didukung oleh teman-teman kreatif. Nah ini, ya, bagaimana teman-teman semua? Nah ini anak muda. Ini mereka yang bekerja menjawab dari masyarakat. Ini juga beberapa kamera yang siap di sini. Ini adalah bagaimana kami menyapa masyarakat tanpa harus turun ke lokasi. Nah ini ada adik kami Peter. Boleh Peter ceritakan ini gimana nih bisa terhubung itu, teknologi seperti apa ini? Ya, jadi kita menggunakan software Vmix Pro. Jadi di ini kita hubungkan akun pertama akun Kadintek milik Pak Wali Kota yaitu Nurul Hasan SE, yang kedua milik akun apa? HDTV, dan kemudian ada Hidayah FM. Jadi kenapa kita menggunakan 3 akun agar sebarang informasi-informasi yang positif itu bisa langsung diterima oleh masyarakat di seluruh kota Bengkulu. Iya, iya. Selain akun pribadi kami, Ya, Pak Wali dan saya. Ini contohnya. Teknologi terus berkembang dan cara pemimpin menyapa masyarakatnya juga tidak lagi cara-cara konvensional, tetapi kita menggunakan cara-cara yang lebih kekinian. Nah, ini ada beberapa kamera yang terhubung. Ini cara kami untuk menyapa masyarakat. Ini tadi terhubung dengan ini semacam kalau di TV ini namanya MCR, menghitung komen ini dan langsung ada tampilan sini ya, kita contoh baca ini yang dari masyarakat.